warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernia Dwi Astuti dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Tujuan PLP1 ini untuk memperoleh pengalaman secara langsung yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yakni proses interaksi terhadap peserta didik dengan pendidik, sehingga memperoleh gambaran tentang bentuk dan jenis pekerjaan yang akan dijalani apabila menjadi seorang guru yang profesional. Sekolah yang saya tuju yaitu TK Islam Nur Umi yang dipimpin oleh Ibu Farhana SE dan dengan 4 guru dengan 18 siswa, yang dimana 8 siswa kelas A dan 10 siswa kelas B. Sejarah singkat TK Islam Nur Umi berdiri pada 17 Juli 2018 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Junaid yang berlokasi di Jalan Al-Ittihad nomor 40 RT 03 RW 06 Kelurahan Kelapa II, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pada kultur sekolah atau karakteristik umum peserta didik TK Islam Nur Umi ini yaitu beragama Islam, berpakaian muslim di mana perempuan memakai jilbab dan laki-laki memakai peci dan celana panjang, menghafalkan surat-surat pendek dan doa sehari-hari, selalu mengucapkan salam, bersalaman, dan mengucapkan terima kasih. Berikut adalah struktur organisasi di TK Islam Nur Umi. Tata kerja organisasi di TK Islam Nur Umi yaitu: yang pertama, pembina, berasal dari unsur UPTD, Dinas Pendidikan Kecamatan, dan lembaga penyelenggaraan PAUD atau penasihat yang bersangkutan berkegiatan melakukan pembinaan terbatas. Yang kedua, penasihat, yaitu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk fasilitasnya, optimalisasi sumber dana dan sumber belajar dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, memberikan masukan atau nasihat kepada pengelola terkait hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yaitu melakukan pembinaan terhadap program dan kegiatan yang diselenggarakan, pembinaan kegiatan administrasi kelembagaan, dan membuat perencanaan anggaran sekolah. Lalu ada administrasi, yaitu ada sekretaris, di mana sekretaris mengarsipkan dokumen yang dibutuhkan kepala sekolah, mengatur dan mengkondisikan semua jadwal kegiatan kepala sekolah, mendokumentasikan siswa yang tidak hadir atau terlambat selama setiap hari setelah menerima laporan dari guru kelas. Lalu di administrasi ada bendahara, yaitu mempersiapkan rapat dengan orang tua atau wali siswa dalam upaya dukungan pengumpulan dana pendidikan, mencarikan biaya operasional PAUD untuk keperluan yang sangat mendesak dan penting. Lalu ada guru, yaitu mengidentifikasikan kepribadian anak secara mendalam untuk dapat melihat kreativitasnya, menguasai profil perkembangan anak yang terdiri atas 6 aspek sesuai dengan kurikulum PAUD yang berlaku, membimbing kreativitas yang menumbuhkan potensi secara sabar, bijak, menyenangkan, ceria, santai, dan penuh kasih sayang. Lalu yang terakhir ada staf pendukung, di mana menjalankan tugas dan fungsi kebersihan lingkungan PAUD dan menjalankan tugas dan fungsi penataan keindahan dan kerapihan lingkungan PAUD. Berikut ini adalah tata tertib sekolah di TK Islam Nur Umi. Kegiatan seremonial yang dilakukan TK Islam Nur Umi yaitu melakukan upacara bendera, memperingati Hari Besar Nasional, memperingati Hari Besar Islam, mengadakan rapat guru dan orang tua, lalu mengadakan parenting di sekolah. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, dan kurikuler di TK Islam Nur Umi yaitu kegiatan kokurikuler di TK Islam Nur Umi dengan mengadakan kunjungan ke
home visit atau kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat edukasi, dan juga outbound. Lalu ekstrakurikuler di TK Islam Nur Umi yaitu berenang, bahasa Inggris, menyanyi atau menari, membaca Quran, dan menggambar atau mewarnai. Praktik-praktik pembiasaan positif di TK Islam Nur Umi yaitu menaruh sepatu di rak, mencuci tangan, menyikat gigi setelah makan, memberi salam, memberi sapa, lalu senyum, agar membentuk sikap dan perilaku yang relatif menetap. Untuk yang poin pertama itu tentang kultur sekolah atau karakteristik umum peserta didik. Untuk strategi apa saja yang Ibu lakukan untuk membentuk karakter siswa yang positif sesuai dengan nilai dan norma di sekolah? Ya, strateginya untuk ke anak-anak ya, dengan pembiasaan sehari-hari di kegiatan mereka. Dan kita juga sosialisasi serta bercerita dan bermain peran. Lalu Bu, pelaksanaan nilai disiplin, kebersihan, kejujuran, dan nilai positif lainnya ketika di dalam kelas maupun di luar kelas itu bagaimana Bu? Nah, itu penerapannya itu tadi balik lagi ke anak-anak, kita karena selain memberikan contoh yang baik, kita biasakan dalam kegiatan mereka seperti mereka mau cuci tangan, mereka mengikat gigi, itu kita berikan contoh dan kita adakan dalam KBM kita. Lalu, bagaimana cara Ibu menerapkan kultur sekolah kepada anak dengan karakteristik? Oke, karena anak-anak sendiri pun karakternya mereka berbeda ya masing-masing. Kita biasanya dengan bercerita dan bermain peran. Baik Bu, dengan adanya saat ini kan pandemi, saat ini pembelajaran kan melalui daring nih Bu. Dengan hal seperti itu, maka bagaimana cara guru menyikapi dan membangun kultur sekolah pada diri anak dengan perbedaan setiap karakteristik anak tersebut? Nah, itu kita buat game biasanya pada saat Zoom. Jadi pada saat Zoom, ya mereka tebak gambar, dan juga mereka menyebutkan bercerita. Nah Bu, untuk poin kita udah masuk ke poin ketiga. Di poin ketiga ini tentang peraturan dan tata tertib sekolah. Sebagai kepala sekolah, apakah ada hambatan saat menyampaikan tata tertib ke guru? Dan adakah kendala dalam menjalani tata tertib yang ada? Kalau hambatan sih pastinya ada. Yang pasti kita juga maklumin ya karena manusia dan juga antar guru kita harus jalan dengan menjalin hubungan baik gitu kan. Jadi biasanya kalaupun mereka melakukan kesalahan kita tegur aja, tapi dengan baik-baik ya, tidak di depan orang banyak. Selanjutnya Bu, selama pandemi ini kan belajar via daring. Lalu apakah tata tertib dan peraturan sekolah itu masih dijalankan Bu oleh kepala sekolah maupun guru? Masih, dan itu harus. Jadi pada saat para guru datang, mereka tetap melakukan cuci tangan, cek suhu, karena mereka melakukan online-nya di sekolah. Kita berikan wifi untuk selama mereka melakukan Zoom. Baik Bu, untuk sesi kedua ini kami akan menanyakan untuk poin 4 dan poin 5. Apakah sudah bisa dimulai Bu? Iya, silakan. Ya Bu, baik. Untuk poin 4, yaitu kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, misalnya upacara bendera, rapat, dan atau briefing. Nah, pertanyaannya Bu, kegiatan-kegiatan apa sajakah yang termasuk seremonial formal yang diberlakukan di sekolah Ibu? Ya, yang untuk saat ini berjalan itu biasanya upacara bendera tiap hari Senin. Ada rapat komite ayah bunda, ya. Terus juga selain itu kita ada kegiatan kayak seminar parenting.
Lalu dengan adanya kegiatan seremonial formal ini diadakan itu tujuannya bagaimana, Bu? Ya, tujuannya pertama yang pastinya untuk menjalin silaturahmi ya, Iya. dan silaturahmi yang jadi dan kita juga memperkenalkan kepada anak-anak ya, ada serta untuk mensosialisasikan kegiatan kita sehingga tercapai visi dan misi kita ke ayah bunda. Lalu Bu, menurut Ibu bagaimana manfaat kegiatan tersebut bagi peserta didik? Untuk anak-anak pastinya manfaatnya sangat banyak ya. Salah satunya tuh agar seperti upacara bendera, agar mereka cinta tanah air ya, dan menambah pengalaman mereka. Itu salah satunya. Kemudian Bu, adakah kendala saat kegiatan seremonial formal berlangsung yang ada di sekolah? Kendala pasti ada ya, terutama memang kita dari anak-anak, jika pada saat udah dimulai kegiatannya, anak-anaknya baru datang ya, terlambat gitu kan. Dan juga di saat kegiatan berlangsung, mereka sudah mengeluh, bosan atau capek, gitu. Nah, untuk mengatasi bosannya itu gimana, Bu? Ya, kita pastinya kita bilang dulu ya, kita nggak paksakan kalau mereka mau istirahat dulu atau bermain ya kita berikan mereka waktu bermain. Misalnya 5 menit ya bermainnya, habis itu kembali lagi. Baik Bu, kami lanjutkan ke poin 5 ya Bu. Poin 5 yaitu kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pertanyaannya yaitu Bu, kegiatan kurikuler apa saja yang ada di TK Islam Nur Umi, lalu kegiatan kokurikuler maupun ekstrakurikulernya Bu? Kalau untuk kegiatan kurikuler, saat ini kita ada seperti sentra persiapan, ada taman pendidikan Al-Quran, dan calistung, baca, tulis, dan berhitung. Dan untuk kegiatan tadi kokurikuler ya, Iya, itu kita puncak temanya ataupun melakukan kunjungan edukasi dan field trip. Dan eskul yang sampai saat ini berjalan, itu ada eskul menari, renang, komputer, bahasa Inggris, mewarnai, dan menggambar. Lalu Bu, bagaimana pengelolaan setiap kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikulernya di sekolah TK Islam Nur Umi? Untuk pengelolaan kita tuh kokurikuler tadi ya. Kokurikuler. Iya, kita masukkan dalam perencanaan kegiatan anak-anak ya selama di sekolah dan dibantu oleh para guru juga. Selanjutnya untuk manfaat kokurikuler ini untuk anak itu bagaimana Bu? Ya, manfaatnya pastinya menambah ilmu pengetahuan ke mereka serta pengalaman mereka. Dan kita juga melakukan apa tadi kokurikuler ya? Iya. Itu untuk penguatan di setiap temanya. Baik Bu, untuk sesi ini, sesi pertama dan sesi kedua. Yang sesi pertama kan kemarin kita sudah selesai. Nah, sesi kedua ini kami juga sudah selesai ya Bu. Terima kasih Ibu sudah bersedia dan memberikan waktu kami untuk pelaksanaan PLP 1 ini. Mohon maaf ya Bu bila ada kata-kata yang tidak berkenan dan mohon maaf merepotkan Ibu dan mengganggu waktu Ibu. Terima kasih Bu sebelumnya. Enggak kok. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.